pada materi pokoknya. Jadi materi pokok ini adalah statistik sebagai sumber interaksi. Kenapa harus statistik? Statistik sebagai sumber interaksi sejarah. Seberapa pentingkah gitu ya statistik ini sebagai sumber literasi sejarah? Langsung saya kasih contoh aja. Ini belum masuk ke ini ya, belum masuk ke materi ya. Ini baru perkenalan dulu aja saya. Terima kasih. Nah, kenapa tadi judulnya apa? Statistik sumber literasi sejarah. Di tanggal 30 November kemarin saya di Museum Modified. Kenapa? Benar nggak sih? Statistik itu sebagai sumber literasi sejarah. Apa hubungannya museum ini dengan statistik? Ternyata gitu kan. Dan ini kan apa ya di sini? Ini ada tulisan-tulisan. Nah, ini kan tentunya udah masa lalu. Ini kan sejarah. Nah, apa kaitannya dengan statistik? Ternyata di sini ini, nah, lebih jelasnya itu ada di sini. Mulai tahunnya ada, siapa, kemudian sampai segala macam ada di sini. Inilah akan menjadi salah satu data, sehingga statistik itu menjadi suatu referensi sejarah yang sangat penting. Tulisannya ada di sini. Karena bacanya nggak bisa juga, saya baca yang ini aja. Orangnya prasasti kok dibuat tahun berapa, oleh siapa, apa isinya segala macam lengkap ada di sini. Nah, inilah akhirnya menjadi literasi sejarah di sini. Jadi ini tahun berapa, ada penulisnya siapa. Nah, ini kan sejarah statistik. Jadi statistik adalah bukan satu data yang berupa angka-angka. Di sini. Jadi karena ada apa istilahnya terkait dengan pengajaran statistik, udah berkaitan dengan sejarah lagi, udah kembali kembali saya. Jadi masih 30 November baru berapa hari ya dan sekarang baru. Ternyata memang itu statistik itu menjadi satu yang sangat penting dalam sejarah. Tanpa adanya data statistik, maka kita nggak akan tahu ya sejarah-sejarah di Indonesia itu. Raja itu didirikan tahun berapa, oleh siapa, dari siapa segala macam. Nah, disinilah sejak sejarah yang menjadi sangat penting. Data yang ada di peninggalan ini menjadi suatu sumber literasi yang sangat penting. Lanjut, nah, kita mulai. Berikutnya, literasi itu apa? Kita sering ngomong tentang literasi. Literasi itu apa sih sebenarnya gitu ya? Kita bicara literasi, tapi kita nggak tahu literasi. Ya, ngapain? Ini kira-kira. Kita ngomong literasi, kita nggak tahu literasi. Literasi itu apa sih? Sama kayak gini. Kita ngomongin masalah nasi goreng. Gambarnya gitu. Nasi goreng itu apa sih gitu kan? Kita nggak tahu, kan juga. Oh, nasi goreng nasi yang digoreng benar. Meskipun nasi yang digoreng, tapi sebelumnya direbus ya. Nah, gitu maksudnya. Nah, gitu ya. Jadi literasi itu begini, intinya adalah karena literasi di Indonesia kita gunakan adalah KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Literasi memiliki beberapa definisi utama. Pertama adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Literasi pertama, intinya adalah kemampuan membaca dan menulis. Membaca dan menulis apa? Tentang pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu yang ada semuanya. Makanya kita harus tahu bagaimana kita membaca. Makanya kalau di ini itu yang paling penting pertama itu ya di ini. Karena kita membaca apa? Berikutnya gitu kan. Dengan membaca itu kita akan membaca pengetahuan atau keterampilan dan kemampuan individu dalam mengolah
dan pengetahuan untuk percakapan hidup. Ini. Jadi dengan membaca itu, maka kita akan gitu ya, mengolah informasi. Informasi apa? Informasi tentang pengetahuan yang kita baca. Siapa yang tadi? Membaca tentang apa tadi? Yang dibalik tadi apa namanya? Satu prasasti ya. Jadi dengan membaca, gitu kan, dengan membaca tadi, maka kita akan mengetahui informasi pengetahuan tentang. Nah, selanjutnya adalah ini berarti literasi bukan hanya soal teks, tetapi juga kemampuan yang paling penting di sini, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau literasi ya kita untuk kehidupan sehari-hari untuk apa? Ya kita mengenal sejarah setidaknya, ya kan? Nah, jadi dengan membaca itu maka kita juga harus mampu memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, secara sederhananya begini. Literasi adalah proses aktif dalam memperoleh dan mengolah informasi melalui membaca, mendengar, menulis untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan hidup kita. Kalau kita pengen punya banyak literasi, tentunya kita harus membaca. Itu dengan rajin baca, kita maka akan mempunyai banyak literasi. Kenapa? Pada dasarnya adalah dengan literasi itu kan kita bisa memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu intinya. Nah, berikutnya bagaimana literasi itu kapan sih sebenarnya mulai ada gitu kira-kira? Kira-kira munculnya literasi ini mulai kapan ya? Kira-kira kapan? Nah, udah nggak apa-apa. Kira-kira abad 17. Abad 17. Kalau di dari sumber internet ya. Ternyata gitu kan. Literasi itu nggak sekarang aja, ternyata dari zaman dulu sudah ada. Sekarang muncul karena literasi sejarah, literasi saintifik, literasi apa itu lain-lainnya. Ternyata literasi itu munculnya nggak cuma sekarang aja, ternyata udah lama. Kita lihat dari sumber Maya gitu. Ternyata muncul literasi itu ternyata sudah ada sejak abad 17. Dari mana di sini literasi muncul? Karena pada abad 17 ini sudah ada yang disebut dengan mencetak sablon. Dulu belum ada sablon, mencetak. Jadi mencetak, tetapi menggunakan metode apa kira-kira? Jadi yang menggunakan besi itu kan pernah nggak cetakan kalau kecil-kecil ambil di tata jam seperti ini. Dan dari situ ternyata muncul. Jadi pada abad 17 ini, pokoknya ini. Jadi sudah ada cetak mencetak. Nah, mencetak udara di situlah terjadi jaringan korespondensi atau surat menyurat. Yang intinya apa? Membahas yang dicetak tadi. Jadi memberikan informasi. Kalau yang dulu kan cetakan, itu kan harus ditulis kan. Tapi kalau di negara kita masih menggunakan daun lontar ya. Itu kan istilahnya mencetak atau menulis. Kalau
Kalau di Indonesia masih menggunakan daun lontar. Nah itu kalau dikirim kemana kan berupa surat kan, atau tentang suatu hal apa segala macam. Karena ada pemerintah yang sudah menggunakan teknologi waktu itu, ternyata mereka menyebarkan keterangan itu sehingga menggunakan jaringan korespondensi. Mereka dari jaringan korespondensi itu akhirnya ternyata gitu ya. Ternyata tahun segitu pun sudah ada namanya. Nah, jadi ternyata kalau membahas tentang literasi itu ya di kafe. Kalau kita ya kalau di kafe jangan cuma beli kopi, selfie jangan. Ternyata di situ membahas tentang literasi ini. Suatu bagaimana kita ke depan apa segala macam, bagaimana tentang ekonomi kita segala macam. Ternyata tahun segitu sudah ada. Nah, contohnya mana ini contohnya gitu. Sudah ada bukunya tahun segitu. Apa 17-an? Ternyata di sini itu 1684. Ini bukunya. Kalau begitu ternyata udah ada. Berarti akhirnya apa? Oh, literasi itu ternyata selama. Yang kita aja kalau belum tahu berarti jangan kita ada ketinggalan literasi. Tapi literasi sekarang mungkin sangat berbeda dengan tahun 17-an ya. Sekarang namanya sudah literasi. Anda di rumah sebagai juga sudah tahu kan informasi. Hari ini Anda ke kampus dari rumah, Anda bisa jadi makan sakit kepala atau pusing ketika ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Ya begitu, ya kan kira-kira. Jangan-jangan Anda pusing ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Kampus ketinggalan dompet tak biarin aja. Giliran ketinggalan HP, pusing. Balik lagi mau nggak mau. Nggak mikirin dompet kalau udah ketinggalan HP, tapi nggak pindah ke bawah. Dompet biarin aja. Itu kan yang ketinggalan dua-duanya gitu. Dompet sama HP, tapi pikirin ternyata oh HP-nya, dompetnya biarin aja. Seperti itu. Nah, itu literasi seperti itu. Oke, jadi tadi literasi ini kan proses aktif dalam memperoleh dan mengolah informasi melalui membaca, mendengar, menulis untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan itu. Selanjutnya ya, kemampuan membaca menulis itu apa? Kemampuan membaca dan menulis ini adalah arti dasar paling umum. Jadi literasi itu kita mau nggak mau harus ini dulu yang paling umum. Kita harus baca dan menulis dulu. Baca dan menulis bukannya di Indonesia ada namanya sekolah zaman dulu, sekolah baca tulis ya. Setelah kemampuan baca tulis, berikutnya adalah tentang keterampilan atau aktivitas. Contohnya, kita harus setelah bisa baca tulis, maka kita juga harus bisa mengetahui tentang numerasi atau matematika dasar atau literasi sains. Kita juga harus ini juga. Jadi kemampuan baca dan menulis ini adalah aktif dasar dan paling umum. Jadi untuk literasi minimal harus bisa baca tulis. Berikutnya adalah pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Contohnya ya literasi numerasi. Kita harus juga tahu tentang matematika dasar gitu. Matematika dasar itu ya gampangnya 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 4 kali 4 16. Itu dasarnya itu. Nanti apa? Kalau yang ini nggak tahu jadi repot juga. Kita akan kerja. Berikutnya adalah kita harus mengetahui atau literasi numerasi, yaitu literasi tentang matematika atau bisa jadi tentang literasi sains. Berikutnya adalah literasi kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan itu. Ini mencakup tentang pemahaman, evaluasi, dan komunikasi informasi. Untuk apa? Tentunya untuk ujungnya pada di sini. Kita juga harus bisa komunikasi juga harus
isinya bagus, komunikasinya nggak bagus, ya nggak bagus. Nah, kita juga perlu banyak keterampilan. Komunikasi, evaluasi, ternyata ini menjadi bahan untuk meningkatkan. Selanjutnya adalah ini tadi contoh pamfletnya ya, jurnalnya tahun 1981 itu. Tantangan literasi abad 17 ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh dari sekarang. Nah, saya lanjut aja. Kalau nggak ada di semua ada. Saya lebih cenderung ke sini. Kenapa malah ke sini gitu kan? Kenapa saya menyampaikan ke yang ini? Gitu. Literasi, konsep literasi pada waktu itu zaman dulu. Ya, zaman dulu dari sekarang lah. Ternyata gitu ya. Konsep literasi itu adalah aktivitas mengasah budi pekerti. Mengasah budi pekerti kita. Kalau kita nggak bisa atau tidak bisa mengasah budi pekerti kita, maka kita tidak akan bisa menghasilkan karya-karya. Itu masalahnya. Kalau kita nggak budi pekerti, atau nggak bisa mengasah budi pekerti, maka kita tidak akan bisa menghasilkan karya. Konsep literasi pertama yaitu aktivitas mengasah budi pekerti. Nah, di sini sikap harus budi pekerti itu gini. Kita memahami tentang kondisi sekitar. Kalau ini kan kebetulan contohnya ini kan, ini terkait dengan buku sastra Sepotong Senja untuk pacarku. Nah, literasi ininya apa ya? Bagaimana kita memahami prosesnya dari pagi sampai sore ini? Nah, senja kan sore. Dari pagi sampai sore itu gimana kita dalam artinya gini, budi pekerti di sini adalah mengasah budi pekerti apa sih sebenarnya yang proses terjadi dari pagi sampai sore itu? Nah, makanya sebutnya di sini adalah penghalusan budi pekerti. Itu ada proses apa dari pagi sampai sore itu? Ini kan satu karya sastra. Berikutnya adalah kalau kita nggak membaca, nggak ikut tadi, maka kita tidak akan mengetahui di sini prosesnya itu. Makanya dari cerita buku sastra ini kita juga biar apa? Oke, kita lanjut aja. Yang mana di literasi itu adalah menumbuhkan kepekaan pribadi terhadap dunia sekitar. Ini pentingnya ketika kita membahas atau tentang konsep literasi. Ini menumbuhkan kepekaan pribadi terhadap dunia sekitar. Punya sikap sendiri, artinya punya sikap sendiri itu apa? Suatu kegiatan yang kita lakukan tanpa dipengaruhi oleh belajar dari orang lain, tekanan atau tuntutan. Di sini yang paling penting. Hari ini juga yang kita perlukan itu menumbuhkan kepekaan pribadi. Kita memutuskan atau melakukan kegiatan itu berdasarkan keinginan kita. Punya sikap sendiri. Selanjutnya, dengan literasi itu kan pada aspek budaya akhirnya selanjutnya muncul namanya sikap kritis. Itu kan
baca, kita mengevaluasi, kita memahami, kita punya sikap, ini menjelang ya. Sikap ya, sikap kritis. Nah, itulah yang muncul pada esensi hari ini. Mahasiswa sikap kritis. Nah, walaupun sikap kritis gitu ya, ketika kita menunjukkan suatu sikap kritis, kita harus berdasarkan data. Jangan datang dikasih nanya, ada belum dibaca, mak ada apa lagi kan? Padahal ditanya, itu ada tidak apa. Artinya sikap kritis itu kita juga harus menjaga dulu, kita memahami ada yang ada atau berkas yang ada, atau sesuatu yang bukan yang akan kita tanyakan. Itulah depan. Oke, ini klasifikasi ya, literasi digital. Ini saya rasa ini semuanya sudah menggunakan literasi digital semua. Saya kayaknya belum melihat menanyakan sesuatu ya tentang pakainya HP kan? Saya kan pakai yang lain, pakai HP semua. Makanya apa itu ada masih panen. Pak kalau pas gitu kan, boleh nggak lihat buku? Apa buku? Saya bilang nggak boleh. Karena Anda hampir nggak pernah buka buku, Anda pasti bukanya HP. Artinya orang ambilnya ini, ini masalahnya. Makanya ketika orang buku saya nggak kasih, karena nggak pada bawa buku masalahnya. Apa yang mau dibuka? Yang ada adalah buka HP. Itu masalahnya. Itulah kecanggihan literasi di masa ini, literasi digital. Kita mengerjakan tugas segala macam, ternyata apa? Gitu ya. Lanjut. Ceritanya kan? Nanti, karena habis ini langsung data statistik. Literasi digital. Saya mau masuk ke sini soalnya. Tidak ada tanya? Ya. Siapa namanya? Siapa? Siapa? Ancan. Oke. Ini Pak, saya ingin menanyakan tentang proses literasi di masjid kita. Nah, ketika saya lihat literasi itu kita bisa ambil sesuatu literasi itu kan proses untuk memahami sesuatu ya, untuk mendapatkan mendalam informasi. Apakah di era digital ini, terutama di internet, TikTok ataupun IG, itu bersifat informasi-informasi, apakah itu juga termasuk ke dalam sebuah literasi atau tidak? Ya. Internet itu berapa gitu ya? Itu termasuk literasi, itu merupakan bagian dari literasi. Tapi yang paling penting adalah kita harus mencari kebenaran informasi itu, sumbernya dari mana. Jangan sampai gitu kan, kita anggap seolah-olah di internet benar semua. Seolah itu jadi sumber informasi yang benar. Itu juga bisa seperti itu. Kita perlu mencari. Karena apa gitu kan? Informasi yang disebarkan ke internet itu tanpa saking bebasnya, kebenarannya berapa persen sih sebenarnya gitu? Itu merupakan suatu sumber literasi, tetapi yang mengeluarkan siapa? Kita nggak mempertanggungjawabkan dan mengeluarkan informasi tersebut. Sekarang ketika Anda lihat di media sosial, berapa sih kebenaran yang benar di media sosial itu? Kira-kira berapa persen? Informasi yang benar ya? 30. Kalau menurut saya sampai segitu. 51%. Artinya dari 100 itu kebenarannya hanya segitu. Jadi yang jadi permasalahan berikutnya adalah kan nggak benar itu bukan nggak benar ya sesuai dengan kan besar kan berarti. Yang jadi permasalahan berikutnya adalah ketika kita itu mudah gitu ya membenarkan suatu informasi yang saya nyata, itu yang jadi permasalahan hari ini. Makanya kita harus benar-benar mencari dulu, mencari informasi kebenaran data digital. Itulah yang jadi permasalahan hari ini. Jadi lanjut saya ke kelas Kebenaran informasi itu menjadi hal sama. Karena apa? Ketika kita mendapatkan informasi yang tidak benar, tetapi kita anggap benar, itu yang menjadi suatu masalah. Kita mendapatkan informasi, tapi sebenarnya informasi itu tidak benar. Yang menjadi permasalahan adalah ketika informasinya tidak benar itu kita anggap benar, itulah yang menjadi masalah untuk hari ini. Karena apa? Mudahnya kita mengakses media sosial.
gitu. Gitu ya, Mas Hernan. Nanti kita kasih ada kelas di sebelah. Oh iya. Sampai. Ya. Saya nanti dikasih tanya. Ya. Ya. Satu siap. gitu ya. Kita kasih apresiasi untuk masyarakat kita kasih. Ini artinya apa? Beliau langsung sudah mengamati tadi sebenarnya. Dia sudah informasi yang saya kasih sampaikan, dia langsung gampangnya gitu ya, memahami, mengevaluasi, kemudian akhir-akhirnya dia memahami, mengamati, mengevaluasi. Yang pada akhirnya adalah dia mempunyai sikap kritis. Baru saya tanyakan kepada saya, apakah benar informasi yang ada di internet itu menjadi sesuatu sebagai literasi? Itu kan merupakan suatu sikap kritis, menanyakan. Contoh daripada sikap kritis. Sikap kritis itu bukan berarti hanya marah-marah. Enggak. Kita menanyakan itu sudah menjadi merupakan satu yang kita sebut namanya adalah ya. Ada lagi kan? Kalau enggak kita lanjut. Nah, ini pada pokoknya ada di sini. Main lama bukan. Duduk. Depan aja depan. Oke. Statistik. Ini kayaknya statistik kayaknya pada seneng ini. Mata kuliah statistik kan mata kuliah yang paling enak kan? Enggak, Pak. Mata kuliah ngitung-ngitung mulu, udah kita seneng loh, padahal ngitung-ngitung gitu kan. Jadi gini, statistik itu suatu, kenapa kok kebanyakan ya ini kebanyakan, kenapa kok seolah-olah terlihat susah, padahal enggak. Ini pengalaman dari saya. Apakah pelajaran, ada yang senang pelajaran matematika? Fisika. Oke. Jadi gini, ini pengalaman saya. Jadi pelajaran eksak itu sebenarnya nggak sulit kalau kita mau belajar dengan saya. Kita lanjut tentang materi statistik. Statistik itu intinya adalah kumpulan data. Disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau ukuran-ukuran tertentu tadi. Pertama ya, misalkan statistik tentang kelahiran, statistik tentang pertumbuhan ekonomi, statistik pertumbuhan penduduk dan sebagainya. Nah ini berupa adalah angka-angka di sini. Pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, berapa jumlah penduduk? Pertumbuhan ekonomi berapa pertumbuhannya gitu. Tadi tentang kelahiran berapa anak lahir pada tahun ini. Ada jumlah data terkait dengan angka-angka dan disitulah nanti kita akan membahas bagaimana data atau angka-angka itu menjadi suatu sumber literasi kita. Selanjutnya adalah statistika, yaitu pengetahuan mengenai cara mengumpulkan data, klasifikasi data, penyajian data, pengolahan data, penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil. Oke, kita membahas terkait dengan literasi statistik sebagai sumber literasi berjalan. Statistik sebagai sumber literasi sejarah mengacu pada penggunaan data kuantitatif yang didapat pada masa lalu untuk memahami terkait dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Yang penting adalah data kuantitatifnya di sini. Berikutnya, dalam data kuantitatif dalam sejarah membantu menjadikan gambaran objektif tentang perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.
menjadi bagian yang penting dalam metode sejarah modern. Karena apa? Mampu mendukung analisis yang lebih tertentu. Inilah fungsi statistik. Jadi bagian penting dalam metode sejarah modern karena mampu mendukung analisis yang lebih terukur karena berdasarkan data angka pada masa itu. Lanjut, dari tantangan silakan dibaca sendiri. Saya akan membahas tentang ini, tentang Bulletin Turas. Dan intinya adalah dinamika ekonomi masyarakat Arab di Batavia tahun 1900 sampai 1942. Berapa tahun yang lalu? Bingung gitu kayaknya. Bagaimana kita bisa mengetahui dinamika ekonomi masyarakat Arab tahun segitu? Tentunya kita punya namanya sejarah. Nah, kebetulan di jurnal Turas ini yang membahas tentang ini banyak data yang kita dapatkan. Ini abstraknya begini. Sejak awal abad ke-17 Batavia yang dahulu dikenal dan lain seterusnya. Sejak awal abad ke-17, berarti di sini kita punya data di sini. Kedua, Hindia Belanda membangun di Indonesia sejak tahun 1650 sampai 42. Kita membahas ada data yang di sini, bukan suatu sejarah masa yang lalu. Berikutnya adalah memisahkan masyarakatnya dan Arab dari golongan timur. Ketika membahas ini, tentunya ini ada data-data semua yang ada di sini. Data ini dari mana? Tentu dari sejarah masa lalu. Yang tertulis tentunya seperti itu. Bisa dari majalah, dari arsip Belanda, atau dari sumber yang lain. Nih, asal dari tulisan artikel tadi, tentang apa dari 17 pemerintah Indonesia dari 1942. Berikutnya adalah tentang membagi penduduk, misalkan masyarakat Cina dan Arab berbeda dengan masyarakat Belanda. Nantinya begini. Nah, isi dari artikel tadi di sini menuliskan tentang penghasilan pertanian pada tahun 1962. Tidak lagi. Bagaimana kita mempelajari statistik ini sebagai sumber literasi sejarah? Gitu kan? Oh, pemilihan tanah jumlah persentase, itu persentase rakyatnya ternyata hampir 2,5. Yang kaya adalah 19,8. Yang biasa masyarakat biasa adalah 20. Masyarakat miskin penyewa penghasilannya ternyata pemilik tanah mungkin penghasilan 1.014 betul. Yang masyarakat yang orang kaya ternyata masyarakat biasa penghasilan dan jumlah besar. Jadi persentasenya 2,5%, tapi penghasilan sedikit. Ini masyarakat biasa yang jumlahnya paling banyak 27,1%, ternyata penghasilannya berapa persen perbandingan? 140. Masyarakat miskin ternyata masyarakat miskin itu ternyata cuma sedikit. Namun sudah berbanyak itu ternyata Topinya suruh lepas topinya. Sopan. Penyewa nah, mungkin kalau kita melihat data seperti ini, kita akan repot. Kalau tanpa menggunakan bantuan berupa data grafik. Nah, inilah grafik penghasilan pertanian 1926 tadi. Mungkin kalau seperti ini kita akan lebih mudah. Jumlah persentase rakyatnya seperti ini. Jadi digambarkan atau yang paling mudah ini. Ini adalah yang biru. Kita grafiknya dari sini. Pemilik tanah. Yang warna oranye adalah penghasilannya besar ini. Yang warna biru adalah persentase
rakyat. Ternyata dengan jumlah persentase yang sangat sedikit, hampir tidak terlihat di sini yang warna biru. Ternyata pemilik tanah itu memiliki penghasilan sangat besar. Persentasenya berapa? Karena cuma 2,5%. Jadi harusnya di sini nih warna biru ini 2,5%. Atau nah, ini masyarakat yang paling banyak yang biasa. Nah, ini. Kalau kita lihat jumlah warna biru ini kan ini paling tinggi. Berarti apa? Persentase masyarakat paling banyak. 27%. Tetapi dengan persentase setinggi ini, ternyata penghasilan masih